Sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan guru kita, Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar, langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ditimpa musibah di Jakarta, ada 2 pemboman, korbannya 5, 3 polisi, 2 warga masyarakat. Ini hal yang sangat tidak baik, tidak dimengerti. Bagaimana mungkin 2 korbannya adalah, lainnya adalah pembomnya sendiri. Saya melihat video berserakan tangan dan sebagainya. Seharusnya tidak terjadi seperti ini. Mudah-mudahan tidak terulang kembali. Dan perjuangan Islam tidak boleh dinodai oleh perbuatan-perbuatan seperti ini. Nauzubillah min dzalik. Baik hadirin sekalian, kita kembali ke bahasan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak membawa manfaat. Jadi kita belajar, kita berlatih adalah agar hidup kita makin tinggi kualitas manfaatnya. Derajat seseorang bukan ditentukan dari apa yang dia miliki, tapi manfaat yang bisa dia beri. Jadi buat apa ilmunya banyak kalau manfaatnya sedikit? Karena ilmu itu mengantarkan seseorang bisa bermanfaat. Buat apa uang banyak kalau tidak manfaat? Tidak ada artinya itu uang. Uang hanya kertas, tapi punya nilai kalau punya manfaat. Buat apa otot kawat, balung besi, rel beton, urat kabel, wajah asbes kalau tidak manfaat? Kita berlatih bela diri dan sebagainya supaya manfaat, bukan untuk sombong, ria, apalagi zalim. Setinggi-tinggi orang yang manfaat adalah orang yang bermanfaatnya lillahi ta'ala, ikhlas. Nah, orang yang ikhlas inilah yang disebut pejuang. Orang-orang yang berjuang memberikan manfaat dan dia tanpa pamrih apapun, dialah pejuang. Karena kalau pamrih, jadilah pekerja. Makanya pekerja ada jam kerja, kalau pejuang tidak ada jam juang. Coba kita urutkan lagi. Kenapa seseorang bisa berjuang? Dari mana asal usulnya? Nah, seseorang itu tidak bisa langsung jadi pejuang kecuali diawali dengan orang yang sangat senang berbuat kebaikan. Sehingga ketika kebutuhan meningkat, maka dia mengeluarkan kemampuan besarnya untuk berkorban. Karena kalau udah kata perjuangan, sudah pasti ada pengorbanan. Sedang dalam Islam, pengorbanan itu yang paling beruntung adalah yang berkorban. Orang yang paling banyak melakukan berarti dia yang paling beruntung, benar? Karena satu kebaikan 10-700 kali lipat, bahkan unlimited. Sedangkan orang yang ikhlas sepertinya dia berjuang, tapi aslinya yang paling untung adalah dirinya sendiri. Iyalah, kalau kita sedekah, mana yang untung? Yang disedekahi, yang bersedekah, yang di atau yang bersedekah, yang ditolak bala, yang bersedekah, yang digugurkan dosa, yang bersedekah, yang dilipat gandakan rezeki, yang bersedekah, yang diangkat derajatnya, yang bersedekah. Makanya kalau orang sudah tahu bahwa berjuang itu adalah keberuntungan, pilihan hidupnya adalah berjuang.
Coba in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolongnya. Artinya makin banyak kita berjuang, makin banyak kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu keberuntungan. Tahapan sebelum senang berjuang adalah senang berbuat. Karena orang-orang tidak akan ujuk-ujuk berjuang kalau orang yang tidak punya naluri berbuat baik. Nah, orang bisa berbuat itu karena apa? Peduli. Contoh, ada yang motor parkir sembarangan, dia nggak peduli, nggak akan bantu tuh. Tapi peduli ini, oh ini parkir kurang pada tempatnya, maka dia berbuat, Pak, boleh saya bantu parkirnya, kita kepinggirkan supaya Bapak lebih nyaman dan orang juga lebih nyaman. Oh iya, itu karena peduli. Orang yang tidak punya kepedulian tidak banyak berbuat, cuek. Dan berpeduli itu asal usulnya adalah peka, bisa melihat sesuatu ini masalah atau tidak. Seperti ini, di karpet punten ini kita sholat di masjid, ada yang sampah persis di depannya tidak diambil. Kenapa begitu? Kenapa dia tidak peduli kepada sampah? Kenapa dia tidak berbuat mengambil sampah, apalagi berjuang membersihkan masjid? Karena kepekaannya yang kurang. Tidak melihat sampah itu sebagai masalah. Pertanyaannya, dari mana timbulnya kepekaan? Cung yang bisa jawab, hadiahnya umroh gratis. Seperti biasa, kumpulnya di pintu Abdul Aziz ya. Terjadinya orang makin peka, syariatnya adalah karena makin bersih hatinya. Jadi orang-orang yang punten ya, yang bebal, yang kotor hati dan sebagainya, itu susah peka kepada ladang amal, susah. Secara hakikatnya adalah, coba saja orang yang biasa bersih di rumahnya melihat ada sampah tuh kerasa ini masalah, tapi yang biasa kotor maka lihat sampah tidak ada masalah karena di rumahnya juga banyak sampah dan tidak jadi masalah. Memang untuk menjadi bersih ini tidak bisa dengan dengar ceramah. Bersih itu harus dengan mujahadah. Inilah yang agak kurang disukai. Masih ingat 3 konsep dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam? 1, tazkirah, memberikan peringatan. 2, ta'lim, memberikan pengajaran. Dan ini yang jarang dilakukan. Yang ketiga, tazkiyah, tazkiyatun nafs, mensucikan. Nah, kita biasanya senang dengan memberikan pelajaran, peringatan, tapi ada yang tertinggal, mujahadah untuk tazkiyatun nafs, membersihkan hati. Itulah sebabnya walaupun kita tahu ilmu agama, kadang tidak terbukti dalam keseharian kita. Kita tahu ilmu senyum, kita tidak senyum. Kita tahu kebersihan sebagian dari iman, tapi kita tidak bersih. Kita tahu bahwa disiplin itu sumber kekuatan dan orang yang kuat itu disukai Allah, tapi kita tidak disiplin. Apa sebabnya? Nah, ini program membersihkan hatinya yang lemah. Makanya mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan tazkiyatun nafs kita tinggi. Ada 4 kelompok yang Ramadan ini tidak akan dapat ampunan Allah. Sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Ada 4 golongan. Kan man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan benar-benar mencari keridhaan Allah, Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Ada 4 kelompok yang tidak akan diampuni dosanya. Enggak dapat nih dalil yang ini. Sudah tahu belum? Ayo sudah, lain kali aja ya. 1, orang yang saumnya salah niat. Senang Ramadan itu karena akan menurunkan berat badan ya.
Sesudah diet gagal, Ramadan insya Allah sukses. Jadi kegembiraan Ramadan tuh tergantung penurunan kiloan. Ada yang Ramadan saum karena enggak enak, teman-temannya saum semua, masa dia enggak. Ada yang saum benar-benar ingin kelihatan oleh orang bahwa dia ahli saum. Pokoknya niat saumnya tuh bukan lillahi ta'ala, tapi duniawi, makhluk, penilaian. Ini dari awal udah gagal saumnya. Yang kedua, orang yang saum tanpa ilmu. Jadi dia nggak ngerti ilmunya sehingga banyak melakukan pelanggaran. Misalkan sudah adzan subuh kagok gelegek, atau cari jam yang adzannya lebih awal. Dia dengar, kalau dia misalkan di Papua, dia dengar azan Jawa Barat gelegek. Pokoknya orang yang beramal tanpa ilmu yang benar, besar kemungkinan saumnya salah, dan itu menyebabkan tidak diterima. Kan amal itu syaratnya niatnya ikhlas, ittiba kepada Rasul. Makanya orang yang melakukan saum Ramadan tanpa belajar bagaimana saum yang benar, ada kemungkinan saumnya tidak diterima. Yang ketiga, orang yang saum di bulan Ramadan tapi tidak berhasil mendapatkan ampunan, yaitu saumnya cuma nahan lapar dan dahaga saja. Dia tidak saum mata, tidak saum mulut, tidak saum telinga, tidak saum pikiran, tidak saum hati, sehingga tidak ada perjuangan untuk menjauhi maksiat. Dia hanya saum saja, bahkan ngabuburit juga ya sambil pacaran. Orang-orang yang tidak memiliki program tazkiyah tadi bisa jadi tidak diterima karena saumnya tidak mencegah dia dari kemaksiatan. Nah, yang keempat, siapa yang bahaya saumnya tidak diterima adalah orang yang di bulan Ramadan ini menjadi alasan untuk segala malas, kerja malas, ini malas. Pokoknya saum itu betul-betul untuk menjadi alasan tidak berbuat kebaikan yang banyak, ngantor, kewajiban-kewajiban lainnya dilalaikan karena ada saya lagi saum, ke kantor jadi telat. Pokoknya orang yang menyalahgunakan saum itu untuk kepentingan nafsu, ini bahaya, tidak diterima nanti amalnya. Karena sesungguhnya Ramadan itu bulan prestasi, bulan yang harusnya kita memaksimalkan, bulan terbaik, minggu-minggu terbaik, hari-hari terbaik, jam-jam terbaik, detik-detik terbaik. Maka kita tidak boleh melakukan kecuali yang terbaik. Siapapun yang menyia-nyiakannya, dia rugi. Alhamdulillah, sebelum guru kita masuk, ini mahasiswa yang sedang mabit di Masjid Agung Ciamis, jumlah 250, sedang menyimak lewat MQ Pagi via streaming. Alhamdulillah dari DPU Priangan. Terima kasih, alhamdulillah. Pemah orang Ciamis terus ngawitan saumna taacan ya Ramadan tong soleh teuing. Segala nu nganggo teuing teh kirang sae sing soleh. Alhamdulillah. Baik rekan-rekan, jadi korelasinya mudah-mudahan Ramadan ini kalau dilaksanakan dengan baik, hati kita jadi peka. Kalau sudah Ramadannya bagus, maka kepedulian kita jadi tinggi. Kalau peduli kita tinggi, kita senang berbuat kebaikan. Dan kalau sudah melimpah kebaikan kita jadi pejuang. Itulah yang paling beruntung, dan itulah sunnah Rasulullah, menjadi pejuang. Masya Allah. Semoga guru kita sudah tersambung. Assalamualaikum. Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Miftah, Pak, Ya. ada berita duka di Jakarta sudah sampai, Pak? Ya, baru dengar barusan. Ya. Enggak. Oh, baru. Iya. Ya, semalam Pak Gatot, Pak Panglima nelpon jam 10 malam tuh menginformasikan ini dan katanya minta didoakan kepada umat Islam supaya tidak terulang lagi bom ini. Gimana itu Pak, bom bunuh diri begitu Pak, 2 yang membomnya?
Ya, yang pasti bukan ajaran agama Islam. Tentu saja Islam itu kan sangat menghargai kehidupan. Sangat menghargai kehidupan. Orang itu bunuh manusia tidak sengaja aja harus kifarat saum 60 hari itu. Kalau tidak sengaja itu. Tapi ini diduga mengatasnamakan Islam. Bagaimana nih Pak? Nah, inilah yang kita sangat prihatin, hal-hal yang tidak sesuai dengan Islam kok menggunakan nama Islam. Apakah seperti ini ada dalilnya gitu Pak, di lingkungan seperti kita ini yang mayoritas Islam dan tidak dalam keadaan berperang? Bagaimana menurut Bapak tuh Pak? Yang pasti bunuh orang itu di dalam ajaran agama sebagai namanya kabair, dosa besar ya, kecuali melaksanakan hukuman atas keputusan pengadilan umpamanya saja, atau dalam keadaan perang antar agama begitu. Tapi dalam suasana damai seperti ini tidak ada alasan membunuh. Itu adalah hal baik, mereka orang Islam maupun orang luar Islam haram dibunuh. Kira-kira kenapa ya Pak masih ada yang seperti ini? Bisa macam-macam, bisa itu adalah karena kesalahpahaman ya, bisa juga sebetulnya ada niatan yang tidak baik, wallahu alam. Tapi perlu diketahui barangkali atau oleh semua pihak, ya, terutama oleh umat Islam, bahwa Islam tidak pernah mengajarkan membolehkan bunuh diri ataupun membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh ajaran Islam. Ya, mudah-mudahan nih para pendengar semua, kita semakin memahami bahwa dakwah berjuang itu benar-benar sekuat tenaga, semirip mungkin dengan yang dicontohkan Rasul. Karena memang Islam agama rahmatan lil alamin, ya Pak. Dengan begini kan yang terjadi orang salah persepsi terhadap Islam. Ya, lalu siapa yang diuntungkan dengan begini? Betul, jadi banyak orang itu tidak senang kepada Islam bukan karena baca Quran, bukan karena baca sirah Rasul, tapi justru karena perilaku umat Islam yang salah di dalam memahami Islam. Ya, begitulah. Baik Pak, silakan Pak Miftah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia, tadi kita sudah mengikuti pesan-pesan tausiah dari AA, khusus yang menyangkut berita Jakarta. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan negeri kita, negara tercinta kita ini terus aman dan tidak ada praktek-praktek kekerasan, dan apalagi kalau kekerasan itu mengatasnamakan agama. Marilah kita buktikan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, menebar kasih sayang kepada semua alam ini, bukan saja manusia, bahkan fauna dan flora pun harus mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua kita juga harus introspeksi kenapa ada perlakuan atau tindakan-tindakan kekerasan seperti itu. Karena kesalahpahaman, dan bukan juga karena ada potensi-potensi yang menyebabkan seseorang itu menjadi di luar kontrol. Apakah saluran yang disediakan itu tidak jalan, tidak bisa dikomunikasikan, sehingga lahirlah perbuatan-perbuatan seperti itu. Tapi sekali lagi mudah-mudahan ini yang terakhir lah, jangan sampai lagi terjadi tindak kekerasan, apalagi dengan membawa nama agama. Hanya Allah yang maha tahu tentu saja apa yang sebenarnya. Para pendengar yang berbahagia, kita tinggal 2 hari lagi ya, kita berada pada bulan Sya'ban. Jadi insya Allah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Ada baiknya kita persiapkan
supaya bisa melaksanakan saum dengan kualitas yang tertinggi. Seorang sahabat namanya disebut Abu Umamah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, murni bi'amalin yudkhilunil jannah." Ya Rasul, tunjukkan kepada saya amal apa yang bisa menjamin diri saya masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alaika bis-saum fa innahu la iddalah." Dah saum kamu. Tidak ada amal yang senilai dengan saum. Sahabat itu bertanya sampai 3 kali dengan pertanyaan yang sama. Mungkin ragu-ragu apa betul ini hanya dengan saum seseorang itu dijamin masuk surga. Apakah betul hanya dengan saum seseorang itu dikatakan sebagai melaksanakan sebuah amal kebajikan yang tidak ada bandingannya? Sampai 3 kali bertanya dengan pertanyaan yang sama, dan Nabi pun menjawab dengan jawaban yang sama, "Alaika bis-saum fa innahu la iddah." Puasa kamu, saum kamu, sebab tidak ada amal yang senilai dengan saum itu. Tapi di sisi lain Nabi juga pernah mengingatkan kita, "Rubba min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-'atash wal ju'." Banyak orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapat hasil apa-apa. Hasilnya cuma lapar dan dahaga. Oleh karena itulah orang yang melaksanakan saum itu ada yang sekadar menggugurkan kewajiban rukun Islam, wajib saum melaksanakan, tapi tidak punya nilai apa-apa, tidak punya hasil apa-apa. Yang kedua, ada orang yang melaksanakan ibadah saum, selain berhenti dari hal-hal yang membatalkan saum, juga berhenti dari hal-hal yang mengurangi nilai dan kualitas saum. Nah, itu tentu lebih baik daripada yang pertama ya. Dan yang ketiga dikatakan orang yang saum selain berhenti dari hal-hal yang membatalkan puasa, berhenti dari hal-hal yang mengurangi nilai puasa, dan juga dia melaksanakan saum, itu adalah dia melaksanakan saum itu dalam arti yang lengkap-lengkapnya, tidak hanya meninggalkan hal-hal yang dilarang, tapi yang tidak pantas pun ditinggalkannya. Katakanlah seperti tidak ada lamunan-lamunan yang tidak baik, tidak ada keinginan-keinginan yang tidak baik, tidak ada imajinasi yang tidak baik, fantasi, renungan-renungan yang tidak baik. Betul-betul saum itu didukung dengan hati yang bersih, dengan keinginan-keinginan yang baik, dengan harapan-harapan yang baik, dengan lamunan-lamunan yang baik. Nah, mungkin saum yang ketiga inilah yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan fa innahu la idlalah. Ada baiknya dalam rangka kita mengisi saum dengan kualitas yang baik itu, kita ingatkan kembali beberapa ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kesempurnaan ibadah Ramadan kita, yaitu selama ibadah saum usahakanlah untuk tetap bangun sahur dan makan sahur. Nabi menyatakan itu barokah. Jadi hanya bangun begitu tanpa makan kurang baik. Tentu hanya makan tanpa bangun lebih tidak baik lagi. Jadi bangun dan makan. Apa yang dimakan, ya itu tidak disebutkan. Tapi aturan umumnya dalam surat Al-A'raf adalah halalan, thayyiban, wala tusrifu. Yang halal, yang baik, dan tidak berlebih-lebihan. Halalan melahirkan insyaallah kesolehan, thayyiban itu melahirkan kecerdasan, dan wala tusrifu tidak berlebih-lebihan melahirkan kesehatan. Jadi soleh, sehat, cerdas. Itu adalah halalan, thayyiban, wala tusrifu. Sahur yang paling baik adalah sahur yang dilakukan agak akhir, artinya tidak awal malam, tidak tengah malam, tapi akhir malam. Begitu selesai sahur, sebentar sempat untuk berzikir, sempat untuk mungkin sholat rakaat al-fajr, atau juga membersihkan gigi dan lain-lain. Nah, itu adalah sunnah Rasul seperti itu.
Memang untuk saum sunat, hadis menerangkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan saum spontan, tapi saum sunat itu. Jadi ketika di rumah tidak ada apa-apa dan Siti Aisyah agak gelisah karena tidak ada bahan mentah yang bisa dimasak. Beliau gelisah karena kasihan kepada Rasul, tapi beliau justru menyatakan, saya sedang saum ini, saya saum, nanti maghrib kita akan memperoleh rezeki. Ini untuk menggambarkan bagaimana Rasul mencintai istri dan berusaha untuk tidak menyinggung istri, tidak menyakitkan istri, tapi berusaha menyenangkan istri. Sebaliknya juga Nabi pernah juga sudah saum, sekali lagi ini saum sunat, tapi karena pada waktu itu Siti Aisyah sudah mempersiapkan untuk makan dan Siti Aisyah agak gelisah karena ya Allah, Rasul sedang saum, kok saya sediakan makanan. Waktu itu Rasul begitu diterangkan mengatakan, saya tidak saum. Beliau batalkan saum sunat untuk menghargai istri, sehingga dijadikanlah ketentuan kita sedang saum, tapi kemudian ada tamu yang penting untuk kita hormati, dan kalau tidak diberi hidangan kurang baik, maka kita dibolehkan untuk buka saum sunat sekali lagi. Tapi kalau saum fardu tidak, tetap untuk bangun sahur, makan sahur, selanjutnya adalah menyegerakan buka saum. Menyegerakan buka saum, sudah tiba waktunya tentu sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makan yang manis-manis atau buah yang cocok untuk berbuka seperti kurma atau minum. Nah ini, dan tetap berlaku juga etika dalam makan, berhenti sebelum kenyang. Sebelum kenyang betul begitu, jadi tidak boleh menjadi pendendam pada waktu buka saum itu. Kita tidak boleh lupa awal sahur itu untuk saum doa kita dikabulkan, dan ketika kita berbuka doa kita juga dikabulkan. Jadi manfaatkanlah itu untuk berdoa menjelang beberapa menit sebelum berbuka. Nah itu ya, baik sekali untuk berdoa. Selanjutnya sudah sama-sama kita maklum, kesempurnaan ibadah Ramadan adalah apabila kita lengkapi dengan qiyamul lail. Qiyamul lailnya boleh awal malam, kita sebut tarawih, boleh tengah malam, boleh tengah malam, boleh akhir malam, boleh dalam bentuk tarawih, boleh niat qiyamul lail, qiyamul Ramadan atau tahajud plus witir, itu sama saja. Jadi kesempurnaan ibadah saum Ramadan apabila setiap malam kita melaksanakan qiyamul lail. Makanya diberikan kebebasan waktunya tadi, dan juga bahkan tempatnya, mau di masjid silahkan sambil silaturahim dengan tetangga, atau mau di rumah, atau mau di mana saja, di kantor barangkali, karena kebetulan ada kesibukan sampai malam, bahkan di kendaraan bagi mereka yang kebetulan malam hari Ramadan berada di kendaraan perjalanan jauh, silahkan juga sholat malam. Boleh sendiri, boleh berjamaah, untuk menunjukkan bahwa ini sholat itu penting, sehingga diberikan toleransi tentang caranya dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, selama bulan Ramadan usahakanlah kita untuk lebih akrab dengan Al-Quranul Karim, tadarus Al-Quran. Baik sekali apabila dalam bulan Ramadan itu kita tamatlah baca Al-Quranul Karim. Quran itu kalau dibaca itu ukuran yang umum, 1 juz itu setengah jam kalau kita baca. Kalau dengan tartil yang baiklah, dengan bacaan yang baik. Jadi artinya untuk satu Quran itu sebetulnya 15 jam. 15 jam itu kalau sehari satu kali sholat 1 juz, 5 juz berarti sehari, jadi 3 hari ya 15, 3 hari bisa tamat. Tapi tidak perlulah sampai 3 hari dan lain-lain bagi kita yang punya kesibukan lain. Sebab Ramadan itu bukan bulan yang harus libur kita berhenti bekerja, walaupun itu pun bisa baik bagi orang-orang tertentu.
Kemudian bagi mereka yang bekerja melayani masyarakat malah jadi tidak baik kalau Ramadan dijadikan bulan libur bekerja begitu, karena ada kewajiban untuk melayani orang lain, melayani masyarakat. Kemudian selanjutnya berusahalah di bulan Ramadan itu kita meningkatkan infak dan sedekah kita. Kira-kira tiada hari tanpa infaklah selama bulan Ramadan itu. Tentu juga tidak kalah pentingnya selama bulan Ramadan kita berusaha untuk menjadi orang yang tadi anfa'uhum linnas, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Pada bulan Ramadan itu kita berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain, walaupun orang lain itu tidak memberikan yang terbaik kepada kita. Pendeknya kita berbuat baik. Makanya kita berusaha tidak ada seorang pun yang disakiti, tidak ada seorang pun yang dihianati, tidak ada seorang pun yang dibohongi, tidak ada seorang pun yang dirugikan, tidak ada seorang pun yang dibuka aibnya dengan riba. Suasananya adalah suasana keakraban di mana kita memberikan yang terbaik kepada orang lain. Menolong orang lain, dijanjikan Allah akan menolong kita. Kalau tidak bisa menolong orang lain, paling tidak kita berusahalah jangan menjadi manusia yang harus selalu ditolong oleh orang lain, ketergantungan kepada orang lain. Kita berusaha meringankan beban orang lain. Dan kalau tidak bisa meringankan beban orang lain, paling tidak berusahalah kita berusaha untuk tidak membebani orang lain. Begitu diajarkan oleh agama kita. Ramadan ini saat kita melakukan semacam pelatihan fisik dan mental untuk mencapai takwa, begitu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, sekali lagi mudah-mudahan kita dapat melaksanakan seluruh rangkaian amalan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh keikhlasan. Silahkan sebelum Ramadan ada yang silaturahim, ada yang minta maaf sana sini, ya tentu baik-baik sajalah. Kita berusaha masuk Ramadan itu kita sudah terbebas dari dosa kita mungkin kepada tetangga, kepada orang tua, sehingga pada waktu bulan Ramadan full kita taqarrub tanpa halangan-halangan yang bisa tidak turunnya maghfirah Allah karena kita banyak dosa kepada tetangga, banyak dosa kepada orang tua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Baik sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya Anda dapat bergabung bersama kami melalui line SMS ataupun juga line WhatsApp MK FM di 081122411027, 081122411027. Ada yang bertanya kali ini Ustaz, tadarus pada bulan Ramadan apakah diharuskan khatam atau bagaimana katanya begitu? Ya, tentu saja kalau bisa khatam baik, sehingga ayat Quran itu terbaca oleh kita semua. Tetapi kalau seseorang karena uzur tertentu, jangan sampai punya pemahaman, karena nggak bisa tamat Quran, sudah saya nggak baca. Tentu tidak demikian. Kepada mereka yang mungkin sedang uzur, ataupun juga karena kesibukan tertentu, Allah Maha Tahu. Tapi bagi kita yang punya waktu, mungkin bisa mengganti kesibukan-kesibukan yang biasa dilakukan di bulan Ramadan sekarang dengan kesibukan mendalami kitab suci kita Al-Quranul Karim. Baik, kali ini juga ada di line WhatsApp MKFM di 081122411027, sahabat Sabta di Yogyakarta. Kalau dalam puasa Ramadan kali ini melakukan hubungan suami istri sampai 3 kali untuk membayar kifaratnya dengan memberi makan 60 fakir miskin, caranya apakah 3 kali 60 fakir miskin atau bagaimana Ustaz katanya begitu? Iya, kalau seorang itu melaksanakan hubungan badan, hubungan seks siang hari ya, kalau malam hari nggak ada masalah. Siang hari ketika pada bulan Ramadan, maka dia dosa hukumnya, kemudian wajib tobat baginya, batal puasanya, dan dia harus menebus kifarat atau penghapus dosa, yaitu dengan saum 60 hari terus-terusan, kalau tidak kuat memberi makan 60 fakir miskin.
Kalau orang itu melakukan namanya 3 kali Senin, Selasa, Rabu, tentu saja setiap kali membatalkan puasa dengan hubungan badan itu terkena sanksi 60 hari puasa atau memberi makan 60 fakir miskin. Nah, oleh karena itulah di dalam bulan Ramadan itu sebaiknya memang kita lebih banyak kegiatan-kegiatan seperti tadi baca Quran, kemudian juga mungkin menolong orang ataupun juga memakmurkan masjid, antara lain juga bagi yang berkeluarga supaya terhindar dari potensi-potensi peluang untuk bangkit birahi kemudian sampai melaksanakan hubungan badan. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kali ini juga ada yang kembali bergabung ingin bertanya, ketika tarawih lalu witir, waktu malam nanti katanya apakah kita tahajud kemudian witir lagi atau tidak, katanya begitu Ustaz? Ya, jadi sholat malam itu tidak seperti sholat fardu yang ketetapannya itu pasti jumlahnya. Sholat zuhur 4 rakaat itu, sholat subuh 2 rakaat itu tidak ada ikhtilaf. Kalau ada beda pendapat itu ya salah lah yang berbeda itu, karena itu jelas ininya mutawatir namanya itu ya. Tetapi kalau sholat malam itu tidak ada pernyataan yang secara eksak seperti itu. Jadi Nabi melaksanakan 11, tapi kemudian kalau sahabat melakukan banyak. Oleh karena itulah berbagai macam pendapat di para ulama dan kita harus toleransi dengan jumlah-jumlah itu. Nah, untuk jumlah itu mungkin ada orang yang berjamaah di masjid tarawih, akan tetapi merasa karena sudah biasa tahajud, ingin tahajud. Menurut hemat saya boleh, tapi usahakanlah jangan witir dulu untuk memenuhi ketentuan bahwa witir itu penutup sholat malam. Kalau kita sudah terlanjur witir, witir itu penutup sholat malam, tapi bukan penutup sholat di waktu malam. Jadi kalau sudah witir masih bisa yang lain, bukan sholat malam, umpamanya saja mau syukurul wudu atau tahiyatul masjid. Tapi kalau tahajud itu kan sholat malam. Jadi sebaiknya kalau memang mau seperti itu, seperti yang dilakukan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi 10 hari terakhir. Jadi di sana dilakukan punya 20 rakaat dengan 2 imam untuk awal malam, tapi nanti jam 1 malam itu bangun lagi 11 rakaat. Itu yang saya lihat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Mungkin kalau kita mau juga akan melaksanakan qiyamu sholat tahajud, bisa dilakukan seperti itu. Tapi kalau kita merasa dengan 11 atau 21, 23 di masjid merasa cukup, insya Allah juga itu juga memang Nabi sendiri adalah menurut hadis dari Siti Aisyah adalah 11 dan beberapa sahabat beberapa rakaat. Jadi sudah cukup, nanti malam tinggal kegiatan lain, umpamanya saja tadi boleh sholat syukur wudu, habis itu kemudian berzikir, banyak istighfar atau baca Al-Quranul Karim. Jadi usahakan supaya lepas dari perbedaan pendapat, yaitu witir menjadi penutup sholat malam, tapi bukan penutup sholat di waktu malam. Baik, kali ini ada juga yang bergabung di line SMS MKFM di 081122411027. Sahabat Ria di Bandung bertanya mengenai sholat. Katanya ini sahabat Ria ini haid terus, ketika sudah selesai tidak langsung mandi junub, tapi menunggu sehari. Apakah harus mengqadha sholat yang sehari itu atau bagaimana, katanya begitu Ustaz? Ya, kalau memang betul darah masih keluar tentu saja tidak wajib sholat. Tapi dalam kaitan dengan sahum, wajib qadha sahum, haram sahum, tapi wajib qadha itu bagi mereka yang wanita yang haid. Nah, hati-hati aja, perhatikan apakah itu haid atau istihadah. Istihadah itu darah penyakit, flek karena capek, karena stres, karena atau sesuatu hal. Nah, itu harus konsultasi dengan dokter. Kalau datangnya itu bukan pada waktu haid, kemungkinan itu istihadah, hati-hati. Nah, kalau istihadah kan cuma seperti buang air saja, artinya kita hanya atau bersihkan kemudian wudu. Tapi kalau betul-betul haid ya tidak wajib sholat, cuma akan melakukan sholat mandi. Tidak ada ketentuan harus menunggu 1 hari dan lain-lain. Begitu sudah berhenti, segera wudu, segera mandi besar, kemudian
Salat wajib, saum tentu kalau siang hari berhentinya ya tidak menjadi tidak wajib karena masih pagi harinya umpamanya saja ya hari berikutnya baru. Baik. Kali ini juga ada sahabat Wida dari Cianjur, bagaimana bisa sabar dalam menghadapi bapak katanya yang tidak puasa dan sholat dan pemarah orangnya begitu, Ustadz katanya. Ya, jangan sampai bapak yang tidak sabar pemarah kemudian dilayani dengan anak yang tidak sabar dan pemarah, nanti sama jadinya. Harus kita jadikan itu sebagai sebuah namanya proyek amal, proyek jihad. Gimana nih orang bisa menyadarkan yang tidak beres menjadi beres ribuan, masa kita satu nih. Nah itu proyek tantangan ini lahan jihad saya, yaitu menyadarkan orang tua menjadi orang yang baik, orang yang sabar. Caranya ya tentu saja harus dikomunikasikan dengan baik, pilih waktu yang baik, tanamkan, buktikan kepada orang tua bahwa kita ini sayang, dan yang tidak kalah pentingnya jelaskan bahwa menjadi pemarah atau tidak puasa itu perbuatan yang tidak baik. Nah ini perlu ada terobosan-terobosan yang cerdas sehingga orang tua sadar tanpa tersinggung. Tentu saja juga tidak boleh lupa dengan kekuatan doa. Boleh menggunakan orang lain yang mungkin berwibawa, yang oleh Bapak itu lebih dipercaya daripada Anda. Silahkan lakukan langsung oleh Anda atau oleh orang lain. Atau mungkin juga kadang-kadang orang tua itu malah disadarkannya oleh cucu yang disayanginya. Carilah orang yang kira-kira memberikan pengaruh. Tidak boleh putus asa. Jadi harus teguh katanya dalam prinsip, tapi luwes di dalam berdakwah. Luwes dalam berdakwahnya itu supaya betul-betul, apalagi orang tua sendiri atau kakek sendiri, harus dengan sangat baik, tidak boleh putus asa. Terus dengan kekuatan doa, dengan pendekatan berbagai macam langkah supaya beliau menjadi orang yang baik. Insya Allah bisa. Tapi syaratnya adalah kita sendiri harus jadi orang baik, baru nanti punya harisma. Ada qaulan saqila, karena ucapan yang berbobot, qaulan baligha, ucapan yang memberikan sentuhan. Apabila kita sendiri yang akan melakukannya, itu adalah berusaha menjadi orang yang baik, mudah-mudahan. Baik, kali ini di layanan SMK FM ada sahabat yang bergabung. Jika hutang saum tahun kemarin tidak bisa membayar tahun sekarang, kemudian apa bisa dibayar tahun-tahun kedepannya, katanya begitu, Ustaz? Ya, jadi hutang puasa itu tidak bebas gitu, tidak ada pemutihan karena datang Ramadan berikutnya, tidak seperti pajak. Ada amnesti gitu, tidak ada amnesti. Jadi pendeknya hutang puasa wajib dibayar sebelum datang Ramadan berikutnya. Kalau sudah datang Ramadan berikutnya belum juga selesai, tetap wajib. Itu nanti pada bulan Syawal. Prioritaskanlah qadha sebelum saum sunat. Karena qadha itu kan wajib. Jadi tidak tidak dibebaskan karena datang Ramadan berikutnya, tidak dihapus, tetap wajib nanti setelah selesai Ramadan. Dan yang kedua, pendapat yang lebih kuat menurut hemat saya, tidak usah pakai bunga. Jadi hutang 2 hari ya 2 hari saja begitu. Baik. Kali ini juga ada yang bergabung kembali. Saum sunnah H-2 Ramadan, ini apakah diperbolehkan begitu katanya, Ustaz? Ya, yang dilarang itu adalah 1 hari. Jadi kalau hari Sabtu Jumatnya jangan saum, tapi kalau kami sekarang masih ada yang saum, masih boleh. Apalagi kalau saumnya saum qadha atau saum sunnah, saum tatawwu pun boleh. Baik. Selanjutnya ada juga sahabat yang bergabung di line WhatsApp MKFM. Mendengar tausiah baiknya ke masjid apa di rumah? Kalau sahabat kita ini inginnya di rumah mendengarnya seperti MK pagi, karena kalau di radio MK bisa terasa katanya begitu untuk memperbaiki dirinya. Ini bagaimana, Ustaz? Ya, soal tempat itu tergantung di mana kita mendapatkan kepuasan, dapat kenikmatan, dan kita merasa lebih tersentuh gitu, silahkan. Kan yang ditetapkan secara pasti itu harus di masjid, itu sholat fardu berjamaah kan. Sholat sunat saja di rumah mungkin lebih baik. Jadi kalau soal mendengarkan, menghayati itu silahkan di tempat mana, di mana kita ini lebih terasa
lebih selain tertarik juga pengaruhnya kepada kita, sugestinya lebih kuat untuk lebih kuat untuk memberikan pengaruh kepada kita untuk menjadi orang lebih baik. Silahkan, mana ini yang kira-kira lebih berhasil untuk mencerdaskan, untuk menjadikan kita ini lebih takwa, lebih taat, lebih soleh. Baik, kali ini juga kita akan kembali menyapa sahabat MQ. Kalau membaca Al-Qur'annya ketika di bulan Ramadan ini di handphone begitu Ustaz katanya, disebabkan sedang waktu senggang ini di kantor, jadi bisa dibaca katanya begitu, bagaimana Ustaz? Ya boleh di mana saja, yang di handphone sekarang sudah jadi biasa ya. Mana yang kira-kira ya relatif lebih praktis begitu, kata di kantor mungkin kalau bawa Al-Quran agak sulit, tapi kalau bawa HP hampir selalu dibawa, silahkan aja. Boleh membaca Al-Quran melalui HP. Yang penting adalah betul-betul bahwa yang kita baca itu tentu mudah dibaca begitu, dan yang kedua juga kita sendiri bisa lebih menemukan satu kepuasan, kenikmatan, kepuasan spiritual lebih mantap, lebih khusyuk, dan disilahkan. Itu hanya cara saja. Baik, kali ini juga ada yang bergabung kembali, sahabat kita di line WhatsApp MKFM. Katanya ada yang berbeda pendapat mengenai kodok puasa. Kata Ustadz yang lain, ini harus mengkodok puasa terlebih dahulu begitu. Padahal, maksudnya puasa yang dahulu begitu. Padahal sudah membayar fidyah ketika sahabat kita ini hamil dan menyusui beberapa anak dalam beberapa tahun. Dan sekarang sahabat ini sudah santai, katanya dia tetap harus membayar atau bagaimana? Mohon penjelasannya Ustadz begitu. Ya, qadha dan fidyah itu alternatif, artinya pilih. Kepada orang yang wanita yang haid, yang nifas haram puasa wajib qadha, tidak boleh fidyah. Tetapi pada mereka yang tidak kuat puasa atau sakitnya itu memang tidak sembuh, terus sudah jadi permanen begitu, pada bulan lain pun tidak bisa sahur, maka dia harus fidyah. Nah, bagi wanita yang sedang menyusukan atau sedang hamil, itu memang ada dua pilihan. Qadha karena disamakan dengan sakit, fidyah karena disamakan dengan tidak kuat. Ada juga yang berpendapat tadi qadha dengan fidyah. Kalau menurut hemat saya itu alternatif. Jadi qadha atau fidyah. Nah, jadi kalau ibu-ibu biasanya pilih fidyah ya, karena qadha ibu yang bayar, kalau fidyah suami yang bayar begitu. Baik, kali ini juga ada yang bergabung di Payakumbuh, Sumatera Barat, bergabung sahabat MK. Apakah boleh menikah di bulan Ramadan, katanya begitu Ustaz? Ya, kalau menikahnya nggak apa-apa, cuma hubungan badannya yang tidak boleh. Kalau menikahnya boleh, cuma satu itu. Yang kedua mungkin walimah. Kalau mau walimah ya agak sulit. Pertama, walimah siang kan nggak boleh. Ada walimah tanpa makan kan. Walimah itu kan mestinya menyediakan makan. Nah, kalau walimahnya menjelang sahur kan juga nggak laku, juga menyulitkan orang lain begitu. Soal teknis saja. Jadi kalau umpamanya saja seorang, wah ini pendeknya harus nikah bulan Ramadan, ya akad saja mungkin walimah sederhananya malam harinya. Kemudian kalau ingin melibatkan sahabat keluarga yang jauh, ya nantilah bulan Syawal, tidak apa-apa. Jadi akad nikahnya tidak apa-apa. Baik, kali ini juga ada hamba Allah di Sekelo, Bandung. Katanya pernah mendengar ceramah Nabi Muhammad bersabda, sebaik-baik sholat sunat adalah yang di rumah begitu. Maksudnya maknanya sholat sunat sunnah seperti apa saja begitu yang boleh dilakukan di rumah? Antara lain yang biasa dilakukan oleh Nabi adalah sholat malam ya. Sholat malam, tahajud itu di rumah, tapi boleh sewaktu-waktu di luar rumah. Kemudian yang kedua duha, itu juga di rumah. Kemudian mungkin syukrul wudu. Kalau ke masjid kan tidak ada syukrul wudu, ada terus langsung tahiyatul masjid. Nah, untuk namanya salat qabliyah dan ba'diyah rawatib, nah itu boleh di masjid karena mungkin jarak ke rumah jauh atau karena sesuatu hal nanti datang ke rumah terganggu, tapi boleh juga di rumah. Pokoknya sejak habis zuhur, habis wirid doa, kemudian habis Jumat pokoknya terus pulang, baru ba'diyah di rumah juga boleh itu. Jadi yang terutama adalah salat malam,
sholat duha, syukurul wudhu itu baik di rumah. Nah, dalam keadaan bulan Ramadan sekarang gimana nih? Ini pertimbanganlah berbagai macam hal. Pertama, mungkin dengan tarawih kita bisa silaturahim, bisa dengarkan dakwah, bisa juga sambil mengajak orang lain yang belum akrab dengan sholat, belum akrab dengan masjid. Jadi ada aspek dakwah. Tapi mungkin karena seseorang itu dia punya kewajiban tertentu di rumah, ya silahkan fardu jadi masjid, kemudian sholat malamnya kita ingin penghujung malam umpamanya saja, sedangkan di masjid yang difasilitasi awal malam boleh dengan keluarga di penghujung malam, ingin lebih lama di masjid cepat betul, sedangkan kita ingin yang lama, silahkan lakukan di rumah, tetapi sholat fardu tetap yang paling baik adalah di masjid dan berjamaah awal waktu. Baik, kali ini juga ada sahabat kita yang bergabung. Bagaimana orang tua yang sudah tua, belum mau puasa, kemudian jarang sholat, tapi belum pikun katanya, ini bagaimana Ustaz hukumnya? Ya, pendeknya orang muslim itu kalau sembahyang masih sadar, masih bisa bicara, itu sholat tetap wajib. Sholat wajib, walaupun mungkin karena sering lupa pakai pendampingan gitu, pendampingan diberitahu boleh di ini darurat itu namanya itu. Jadi malah justru kalau orang yang sudah sepuh begitu, hati-hati, kan alternatif untuk kemungkinan meninggal dunia akan lebih tinggi karena sudah sepuh, sudah uzur. Jadi malah justru jangan sampai sholat itu ditinggalkan supaya husnul khatimah. Nah, karena kalau sholat kan tidak ada qadha. Nah, kecuali untuk saum. Kalau saum itu dalam Quran, wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi mereka yang betul-betul tidak kuat, antara lain karena lanjut usia, nah bayar fidyah, tidak boleh dipaksakan supaya saum. Tapi kalau sholat mesti tetap didampingi supaya tetap bisa melaksanakan ibadah sholat sepanjang masih sadar, masih bisa bicara, berkomunikasi, itu adalah wajib salat. Nah, kecuali kalau sudah semua tingkat, sudah lupa segala-galanya, sudah ada gangguan macam-macam, tidak ingat sama sekali, nah itu kecuali pada waktu. Jadi sepanjang masih ingat, wajib salat. Nggak bisa berdiri, cuma bisa duduk karena uzur, sambil duduk. Tidak bisa duduk sambil terlentang, nah, didampingi, itu ada salat. Kecuali kalau sekali lagi sudah parah sekali, sehingga boleh itu dikawal dengan zikir untuk semacam talqin begitu. Baik, nampaknya sudah berada di penghujung kebersamaan kita Ustaz di pagi kali ini. Barangkali yang ingin disampaikan sebagai penutup? Ya, para pendengar yang berbahagia, kita sudah sama-sama maklum Ramadan itu bulan istimewa. Setiap ibadah, amal kebaikan kita mendapat pahala lebih besar dibandingkan dengan amal kebaikan yang sama yang dilakukan pada bulan selain Ramadan. Ibadah sunat dapat pahala seperti ibadah wajib. Ibadah wajib di bulan Ramadan pahalanya 70 kali lipat dibandingkan dengan ibadah wajib yang sama yang dilakukan pada bulan selain Ramadan. Oleh karena itu, jangan lewatkan Ramadan tanpa amal. Jadikan Ramadan sebagai bulan taqarrub, bulan kita melakukan mujahadah, bulan melakukan kegiatan-kegiatan yang betul-betul bermanfaat bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.